Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Rizky Riza. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya tentang komparasi dua metode peramalan yaitu NAR dan LSTM. Keduanya saya gunakan untuk meramalkan harga bahan bakar atau full price menggunakan dataset retail dari Kaggle. Datasetnya bernama fitur dataset.csv dengan target variabel full price. Saya menggunakan Windows S3, split data 80% trend dan 20% test, dan scaling min-max scaler. Dataset dan pemrosesan. Dataset ini memiliki 8.190 baris dan 12 kolom dengan rentang waktu dari Februari 2010 sampai Juli 2013. Kolom targetnya adalah full price. Sebelum masuk ke permodelan, saya melakukan beberapa tahap pemrosesan. Yang pertama, kolom date saya konversi ke format datetime dan diurutkan secara kronologis. Kedua, missing value pada full price saya tangani dengan interpolasi linear agar urutan waktu tidak rusak. Kolom markdown 1 sampai 5 yang banyak kosong saya isi dengan 0. Karena nilai kosong di sini artinya memang tidak ada kolom GPI temperatur dan unemployment ya saya isi dengan format vir. Terus lalu saya terapkan teknik sliding window dengan ukuran 3. Artinya nilai pada waktu T3, T2, dan T1 dijadikan input X. Dan nilai waktu T dijadikan target Y. Bedanya untuk NAR input berbentuk dua dimensi dengan shape sampel 3, sedangkan LSTM membutuhkan input D3 dimensi, yaitu sampel 3 dan 1, karena LSTM membaca data sebagai urutan atau sequence. Model NAR atau arsitektur NAR. Model pertama adalah NAR atau non-linear autoregressive yang saya bangun menggunakan ML Pregressor dari library scikit-learn. Arsitekturnya terdiri dari input layer dengan 3 neuron sesuai Windows size, lalu 2 hidden layer, yaitu 64 neuron dan 32 neuron. Keduanya menggunakan fungsi aktivasi ReLU dan output layer dengan 1 neuron untuk menghasilkan prediksi full price. Konfigurasinya menggunakan optimizer Adam, regulasinya dengan alpha 1E4 untuk mencegah overfitting. Terus early stopping gunanya untuk menghentikan training otomatis jika tidak ada perbaikan selama 30 iterasi. Satu hal tambahan, pada model NAR ini saya menerapkan log transform atau log 1P pada data target sebelum diproses untuk membantu model belajar dari distribusi data yang lebih halus. Terus ada arsitektur LSTM. Model kedua adalah LSTM atau Long Short Term Memory yang dibangun menggunakan TensorFlow dan keras. Arsitekturnya terdiri dari input sequence berukuran 3,1, lalu LSTM layer dengan 64 unit menggunakan aktivasi TAN dan sigmoid menggunakan kemudian dropout 0,2 sebagai regularisasi.
terus dense layer 32 neuron dengan ReLU, dan output dense 1 unit full price. Total parameternya ada 19.009 parameter yang bisa di train. Keunggulan utama LSTM dibanding NAR biasa adalah mekanisme gate. Ada 3 gate, yaitu forget gate yang memutuskan informasi apa yang dibuang dari cell state, terus input gate memutuskan nilai baru apa yang disimpan ke cell state, lalu ada output gate memutuskan bagian cell state yang menjadi output akhir. Inilah yang membuat LSTM mampu mengingat pola jangka panjang dalam data deret waktu. Training dengan menggunakan Adam dengan learning rate 0,0001, batch size 32, maksimum 300 epoch. Dengan early stopping dan reduce Elrond plateau yang akan menurunkan learning rate jika model stagnan. Hasil evaluasi NAR. Berikut hasil evaluasi model NAR pada data uji. MSE-nya sebesar 0,0489, RMSE-nya sebesar 0,2211. Ini dalam satuan harga dolar. Terus mappingnya 5,03% yang masuk kategori good fit atau baik. Untuk diagnosis overfitting, MAPI trend sebesar 2,41% dan MAPI testnya itu 5,03%. Selisihnya 2,66%. Selisih ini agak besar, namun bukan karena overfitting, melainkan karena efek log transform yang saya terapkan pada NAR. Log transform membuat model belajar di domain logaritmik sehingga ketika hasil di inverse transform ke skala asli ada sedikit perbedaan distribusi antara data train dan data test. Secara keseluruhan status model tetap good fit dan kinerjanya tetap cukup baik. Hasil evaluasi dari LSTM. Untuk model LSTM, MSE-nya 0,0495, terus RMSE 0,2225 dalam satuan harga dolar, terus MAPE-nya 5,10%. Ini juga dalam MAPE-nya juga dalam kategori baik. Yang menarik dari LSTM adalah diagnosis overfitting-nya jauh lebih ketat. MAPE trend 4,71% dan MAPE test 5,10%, selisihnya hanya 0,39. Ini menunjukkan model LSTM sangat konsisten antara performa training dan testingnya berkat mekanisme gate dan dropout yang mencegah overfitting. Bisa dikatakan LSTM itu memiliki generalisasi yang lebih baik dibanding NAR pada data. Berikut itu adalah tabel komparasi. Jika kita bandingkan langsung kedua model, ada beberapa perbedaan dasar. NAR menggunakan scikit-learn dengan arsitektur feed-forward NN dan input 2 dimensi, sedangkan LSTM ini menggunakan TensorFlow dengan arsitektur Resource NN yang membutuhkan input 3 dimensi. NAR tidak memiliki memori temporal, sementara LSTM punya cell set yang bisa menyimpan informasi jangka panjang. Dari sisi metrik, NAR unggul di semua angka. MSE NAR 0,0489, terus LSTM ada di angka 0,0495. RMSE NAR 0,2211, terus LSTM 0,2225. Terus ada MAPE dari NAR itu sama dengan 5,03%, terus LSTM 5,10%. Namun selisihnya
sangat-sangat tipis, hanya 0,3% untuk MAPE. Dari sisi dari sisi konsistensi, LSTM justru lebih unggul dengan selisih trend testnya hanya 0,39% dibanding NAR yang hanya 2,66%. NAR juga lebih cepat training, hanya 99 literasi dibanding LSTM yang butuh sekitar 80 epoch dengan waktu lebih lama per epochnya. Kesimpulan dan rekomendasi. Jadi kesimpulannya berdasarkan nilai MAPE, model terbaik adalah NAR dengan MAPE 5,3%. 5,03%, sedikit lebih rendah dari LSTM yang 5,10%. Selisihnya hanya 0,0285%. Jadi secara praktis keduanya hampir setara dalam akurasi prediksi full price. Namun dari sudut pandang yang berbeda, LSTM justru unggul dari sisi konsistensi dan kestabilan model. Dengan selisih trend test yang jauh lebih kecil, rekomendasi saya untuk data full price yang karakteristiknya relatif stabil seperti ini, NAR sudah cukup optimal dan lebih efisien. Namun, jika data memiliki pola musiman yang lebih kompleks atau menjangka panjang, LSTM berpotensi memberikan hasil yang lebih baik karena kemampuan memorinya. Demikian presentasi saya. Sekian dan terima kasih.